وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Perintahkan Allah, laksanakan. Oh, ini dilarang sama Allah, jauhi, tinggalkan. Itu sudah dilakukan, maka selebihnya nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini untuk mencapai sehat bagaimana? Rasulullah sudah mencontohkan beginilah cara sehatnya Rasulullah. Beginilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menasehatkan untuk berobat, untuk mencari kesembuhan, bersabar ketika sakit. Lakukan itu. Nah, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan apakah kita kalau sakit sembuh atau kalau sakit itu lama. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sakit. Ketika Allah memberikan sakit, apakah kita bersabar atau tidak? Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat kita sabar atau enggak gitu. Jadi saatnya hari ini kita memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apakah keimanan kita ini berbuah atau tidak. Nah, sebagian kembali kepada hadis Abu Sufyan dengan dialog beliau kepada Heraklius ini, sebagian ahli fikih itu mengambil kesimpulan dari suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Heraklius tentang bolehnya orang yang tidak dalam keadaan suci menyentuh mushaf Al-Quran. Dari mana itu satanya? Di dalam surat yang ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius, kan ada kutipan ayat Quran tuh. Artinya lembaran tersebut ditulis ayat Al-Quran, diserahkan kepada Heraklius. Heraklius itu belum masuk Islam. Ketika dia belum masuk Islam, kira-kira Heraklius itu kalau junub mandi nggak? Kalau kentut wudu nggak dia? Belum masuk Islam, kalau junub nggak mandi, kalau kentut nggak wudu, seumur hidup masih junub dia, karena belum masuk Islam. Kok boleh megang lembaran yang ada tulisan ayat Al-Quran? Siapa yang membolehkan? Rasulullah kalau tidak membolehkan kan tidak mengutip ayat Quran di atas suratnya itu, tetapi di atas suratnya dikutip ayat Al-Quran, diperintahkan katibnya, sekretarisnya untuk menuliskan itu. Maka ini diantara dalil yang terkuat oleh sebagian fuqaha yang menyatakan bahwasanya seorang yang tidak suci itu masih boleh menyentuh mushaf Al-Quran, hanya saja kurang beradab ketika menyentuh Al-Quran itu tidak dalam keadaan suci. Karena dahulu para salaf membenci dirinya itu ketika membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf itu tidak dalam keadaan suci. Yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Alkitab itu kecuali orang-orang yang disucikan. Salah satu riwayat penafsiran dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-mutahharun di situ adalah para malaikat, dan yang dimaksud dengan disentuh itu bukan mushafnya, tetapi yang disebutkan pada ayat sebelumnya, fi kitabim maknun. Quran itu disimpan dalam kitab yang maknun, terjaga. Di mana itu? Di sana, di dekat arsy Allah, di lauh al-mahfuz, fi lauhim mahfuz, di dalam lauh mahfuz yang tidak bisa dijangkau dan disentuh kecuali oleh para malaikat mutahharun. Karena ketika Al-Quran itu turun, mushaf kan belum ada gitu loh. Ketika mushaf belum ada, dari mana kok bisa dihukumi menyentuh mushaf itu nggak boleh kalau nggak wudu gitu. Lah mushafnya belum ada di masa Nabi, baru ada kan ketika di masanya sahabat Umar di masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq, atas usulan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dalam satu mushaf.
Nah, tentunya yang demikian ini masih khilaf, permasalahan masih khilafiyah, ijtihadiyah di antara para ulama. Yang kita lakukan apa? Kira-kira yang lebih disenangi oleh Allah, kita menyentuh mushaf itu dalam keadaan berwudu atau enggak wudu gitu. Kalaupun Heraklius tadi boleh gitu kan, kira-kira Heraklius nyentuh itu disenangi sama Allah enggak? Dia belum masuk Islam, gimana disenangi sama Allah gitu. Jadi tetap lakukan apa yang dicontohkan oleh para salaf, yaitu membaca Al-Quran dengan keadaan yang suci. Saya kira itu faidah yang bisa kita ambil dari hadis Heraklius.